teman-teman, selamat datang ke pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi, kalian udah tahu belum nih apa itu klasifikasi makhluk hidup? Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah sistem pengelompokan organisme berdasarkan karakteristik atau sifat tertentu. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan untuk memudahkan dalam mempelajari dan memahami keragaman makhluk hidup di bumi. Sistem klasifikasi ilmiah yang digunakan secara internasional atau yang sekarang masih digunakan adalah sistem binomal nomenklatur. Sistem binomal nomenklatur ini adalah sistem klasifikasi ilmiah yang digunakan untuk memberikan nama ilmiah pada spesies. Sistem ini dikembangkan oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18 dan terdiri dari dua bagian, yaitu nama genus dan nama spesies. Nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan nama spesies ditulis dengan huruf kecil dan keduanya dicetak miring atau digaris bawahi. Dalam sistem ini memuat 7 bagian, yaitu kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Pertama-tama kita akan membahas mengenai kingdom yang merupakan tingkatan takson yang paling besar. Kingdom dibagi menjadi 5, yaitu Animalia, Plantae, Monera, Fungi, dan Protista. Animalia merupakan organisme yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplast sendiri, sehingga bergantung pada organisme lain untuk makanan. Plantae, organisme yang terdiri atas berbagai jenis tumbuhan, mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dan memiliki klorofil. Monera merupakan makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau yang disebut sebagai unicellular. Sesuai dengan asal kata dari bahasa Yunani, moneras yang berarti tunggal. Fungi merupakan organisme yang tidak memiliki klorofil, sehingga tidak melakukan proses fotosintesis. Fungi memiliki dinding besar yang terdiri dari kitin dan berproduksi melalui spora. Kitin yang dimaksud merupakan komponen utama dinding sel pada fungi. Spora adalah unit reproduksi yang biasanya terdiri dari satu sel dan dapat berkembang menjadi individu baru. Dan yang terakhir adalah protista. Kingdom Protista adalah kelompok organisme eukariotik sederhana yang bisa unicellular atau multicellular. Namun, mereka tidak termasuk dalam kategori hewan, tumbuhan, atau jamur. Kucing merupakan salah satu dari contoh kingdom Animalia. Kucing adalah hewan peliharaan yang populer termasuk dalam keluarga Felidae. Mereka mamalia karnivora, memiliki tubuh lincah, bulu yang bervariasi, dan indera pendengaran serta penglihatan yang tajam. Tingkatan takson dari kucing adalah kingdomnya merupakan Animalia, filum, Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, dan yang terakhir adalah spesies yaitu Felisstratus. Mawar merupakan salah satu contoh dari kingdom Plantae yang pohonnya berduri, bunganya berbau wangi, dan berwarna indah seperti merah, putih, merah jambu, merah tua, dan berbau harum. Tingkatan takson dari mawar adalah kingdom Plantae, filum Angiosperma, kelas Eudecot, ordo Roselus, famili Rosaceae, genus Rosa, dan spesies Rosa sp. Karena spesies dari mawar belum diketahui, maka ditulis sp. Arbacteria merupakan salah satu contoh dari kingdom Monera. Meski banyak yang mengklasifikasi Archaea sebagai kingdom tersendiri, beberapa sistem klasifikasi memasukkannya ke dalam kingdom Monera. Archaea adalah organisme prokaryotik yang hidup di lingkungan ekstrim seperti panas,
asap atau lingkungan yang memiliki konsentrasi garam tinggi. Tingkatan takson dari bakteria adalah kingdom Monera, phylum Protobacteria, kelas Gammaprobacteria, ordo Enterobacteria, plus famili Enterobacteriaceae, genus Escherichia, dan spesies yaitu E. coli. Selanjutnya adalah Enoki. Enoki merupakan salah satu dari kingdom fungi. Enoki adalah jamur yang biasanya tumbuh di kayu yang mati atau membusuk. Enoki dikenal dengan bentuknya yang panjang, ramping, dengan kepala kecil yang berwarna putih atau kuning. Jamur ini sering digunakan dalam masakan Asia, terutama dalam sup atau tumisan. Tingkatan takson dari Enoki adalah kingdom fungi, phylum Basidiocota, kelas Agaricomycetes, ordo Agaricles, famili Pisaceae, genus Flammula, dan spesies yaitu Flammulina velutipes. Dan yang terakhir adalah amoeba. Amoeba adalah protista uniseluler yang dapat mengubah bentuknya dengan memperpanjang pseudopia yang merupakan proyeksi sitoplasma. Amoeba hidup di lingkungan berair seperti danau atau kolam dan bergerak serta mendapatkan makanan dari cara fagositosis. Tingkatan takson dari amoeba adalah kingdom Protista, phylum Amoebozoa, kelas Tubulinae, ordo Eumobida, famili Amoebidae, genus Amoeba, dan spesies yaitu Amoeba proteus. Selanjutnya ada phylum atau divisi. Phylum atau divisi adalah tingkatan yang di bawah kingdom dan yang membagi organisme berdasarkan struktur dan karakteristik tertentu. Bedanya, phylum merupakan istilah yang digunakan dalam klasifikasi hewan. Phylum adalah tingkatan takson yang berada di bawah kerajaan dan di atas kelas. Divisi adalah istilah yang sering digunakan untuk tumbuhan. Sama seperti phylum, pada hewan, divisi juga berada di atas kerajaan dan di atas kelas. Setelah phylum atau divisi ada kelas. Kelas adalah tingkatan takson yang mengelompokkan organisme dengan ciri-ciri umum yang lebih spesifik dalam phylum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Misalnya phylum Chordata, kelas Mamalia mencakup hewan yang memiliki kelenjar susu dan bulu. Kelas ini berada di atas ordo yang mengelompokkan organisme yang lebih rinci lagi. Setelah kelas, di bawahnya ada ordo. Ordo adalah salah satu tingkatan taksonomi yang digunakan untuk mengklasifikasi makhluk hidup. Ordo berada di bawah kelas dan di atas famili. Setiap ordo mencakup sejumlah famili yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Setelah itu, di bawah ordo ada takson famili. Takson famili adalah tingkat klasifikasi dalam sistem taksonomi biologis yang mengelompokkan sejumlah genus yang memiliki kesamaan tertentu. Famili biasanya terdiri dari beberapa genus yang memiliki karakteristik morfologi atau genetik serupa. Kemudian di bawah famili ada genus. Genus adalah tingkat klasifikasi yang sistem taksonominya mengelompokkan spesies yang memiliki kesamaan yang erat. Setiap genus mencakup satu atau lebih spesies. Nama genus ditulis dengan huruf kapital dan biasanya diikuti oleh nama spesies yang ditulis dengan huruf kecil. Dan yang terakhir adalah spesies, yaitu unit dasar klasifikasi yang menunjukkan individu yang bisa berkembang biak satu sama lain. Oke, sampai sini saja materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.